Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pokoknya Man of the Year itu jatuh pada Roy Suryo ya. Kenapa? Karena kalau saya buka handphone, buka media sosial, munculnya muka Roy Suryo, berita tentang Roy Suryo. Buka TV gitu juga, beritanya berita Roy Suryo, muka Roy Suryo. Pokoknya Roy Suryo laku keras tahun ini ya dengan isu ijazah. Luar biasa Roy Suryo ini. Pokoknya Roy Suryo lah dewanya tahun ini ya. Nah, ini ada di mana Roy Suryo beradu argumen dengan pengacara Pak Jokowi, Yakub Hasibuan. Roy Suryo dengan ngototnya ya menunjukkan kejanggalan-kejanggalan terkait ijazah Pak Jokowi, dan juga Roy Suryo mengatakan ada bukti-bukti baru, bukti untuk membandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah-ijazah alumni UGM lainnya yang diklaimnya ijazah itu asli ya, yang mana ijazah yang diklaimnya asli itu untuk pembanding ijazah Pak Jokowi yang banyak sekali kejanggalannya, kata si Roy Suryo ya kepada Yakub Hasibuan. Tetapi semua kengototan Roy Suryo, semua kepedian Roy Suryo dengan argumennya tersebut dibungkam oleh Yakub Hasibuan. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Adalah ijazah yang kemudian ditampilkan Bareskrim. Kenapa fotokopi? Ya, karena ini yang ditampilkan oleh Dirtipidum Pak Brigjen Juandani ketika press conference tanggal 22 Mei itu. Kenapa saya nggak pakai Dian Sandi lagi? Ya, karena Dian Sandi yang untuk Ella. Ini adalah ditampilkan pada layar lebar, pada big screen di balik. Ini saya bandingkan dengan ini namanya diploma comparison dengan miliknya Fronojiwo nomor 1115 ya. Ini miliknya Fronojiwo 1115, ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ini fotokopi karena yang ditunjuk oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan itu fotokopi. Kemudian yang ini adalah milik orang yang asli ya, yang dia posting, milik Sri Murtiningsih 1117. Kemudian ketika dibandingkan 1117 masuk hanya 1115 milik Fronojo masuk, 1120 milik Pak Jokowi keluar. Jadi ini tidak pada satu cetakan sama. Perkembangan terbarunya adalah kami juga menemukan banyak sekali nih Mas kiriman-kiriman ijazah asli menurut saya dari kakak-kakak angkatan kami itu mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 79 ada, 78 bahkan ada yang baru lulus 85, tapi intinya semuanya lulus 85. Jadi yang kita perlukan kan ijazah pembanding yang tahun 85, bukan yang mereka masuk tahun berapa, karena wisudanya bisa beda-beda. Itu semua analog dan semua kemudian kita periksa, kita analisis, saya scan semuanya di digital. Maka saya menunggu, oke, kalau dikatakan nanti ada bukti aslinya, mari kalau terbuka-bukaan, kalau ini gelar perkara beneran. Jadi di Bareskrim Mas, itu ijazah Pak Jokowi sudah diperiksa. Jadi ini udah masuk puslapor nih. Ijazah fisik, ijazah kan fisik nih, bukan ijazah digital ya. Kalau e-certificate beda cerita. Ini ijazah fisik yang sudah masuk ke puslapor. Di puslapor itu bukan polisi loh Mas. Isinya itu ahli-ahli. Artinya bukan lulusan akpol yang polisi reserse. Isinya itu ahli-ahli, yang jelas bukan ahlinya seperti Mas Roy. Harusnya gitu ya ke Hasibuan ya. Bukan. Itu semua ahli-ahli, ahli kimia dari situ, ahli fisika, semua dari situ. Dan situ sudah diuji dengan jelas dan nyatakan identik dengan pembanding-pembandingnya. Nah, jadi kalau masih ada anggapan bahwa ini Ellanya seperti ini, loh, yang melakukan Ella pun itu mohon maaf Mas, kan belum lihat dokumen aslinya juga. Artinya ya nggak apple to apple juga. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh Bareskrim sudah jelas ijazahnya asli, diperiksa, di pembanding-pembandingnya asli-asli juga. Jadi asli dengan asli. Kalau kita bandingkan asli dengan kopi-kopi, dan kopinya pun diambilnya beda-beda kameranya. Mungkin Mas Roy juga pasti sebagai pakar pasti tahu suatu dokumen diambil oleh dua kamera berbeda aja pasti analisanya bisa berbeda. Itu kan udah tidak terbantahkan, sudah pasti kalau itu. Nah, jadi bagaimana kita mau bandingkan, itu yang pertama. Nah, yang kedua Mas, sebenarnya kalau kami lihat, dan ini bisa mungkin ditanya ke semua pakar-pakar hukum ya, membuktikan dokumen palsu atau pemalsuan itu sangat mudah sebenarnya. Ditanyakan penerbitnya. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh kaedah-kaedah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada sengketa pilkada, kepala daerah yang dituduh ijazah palsu, itu tinggal ditanya, oke, surat keterangan dari yang penerbitnya siapa? Contoh, Mas mau menerbitkan suatu dokumen, ada orang yang bilang, itu dokumennya palsu. Tinggal tanya, Mas, bener nggak Anda menerbitkan itu? Betul. Loh,
apalagi isunya, apalagi ini sebuah ijazah sudah digunakan, udah diverifikasi juga oleh KPUD ketika wali kota, ke KPU juga sudah diverifikasi. Nah, ditambah lagi bukti-bukti pendukungnya lengkap semua, semua riwayat akademisnya lengkap, sampai foto-fotonya pun masih banyak, teman-temannya pun, teman sebangkunya pun masih bisa menyatakan betul ini kuliah bareng saya. Jadi ya kami melihat mau bagaimana lagi ini dibuktikan sebaliknya, karena tidak terbantahkan lagi fakta-fakta itu. Balik lagi, fakta itu kan berbicara sendiri tanpa harus dijelaskan. Ya itulah yang dimiliki oleh UGM, dokumen-dokumennya yang kemudian sudah diberikan kepada Bareskrim pada saat penyelidikan di sana. Nah, di Polda Metro Jaya pun juga sama saya rasa. Saya yakin bahwa karena ini kan dua peristiwa berbeda ya Mas. Yang di sana adalah pemalsuan, di sini penyimpan nama baik. Ya. Pemalsuannya sudah jelas tidak terbukti. Nah, walaupun di sini tetap secara prosedur hukum acara tetap dilakukan kemarin, sudah ada penyitaan, karena itu kan tetap harus diuji ulang, dan itu nanti untuk penggunaan di persidangan oleh penuntut umum kalau memang ini masuk ke persidangan nanti. Nah, jadi kalau yang kami lihat sih memang ini semua sangat mudah sebenarnya. Hanya memang karena ini proseduralnya harus dilakukan, ya kami hormati semua proses yang berjalan lah gitu. Polda kami juga minta gelar perkara khusus juga di Polda Metro ya, bukannya dari Bareskrim. Kalau Bareskrim gelar perkara kasus itu supaya kasus itu diulangi lagi, ya hanya dilihat lagi, jangan di stop. Kalau di Polda Metro Jaya adalah untuk melihat kok bisa naik jadi tersangka, bisa naik jadi penyidik. Udah panik Rosuryo ya, nyebut kok bisa jadi tersangka, dalam otaknya tuh aduh bakal betul-betul jadi tersangka nih sampai tersebut tersangka ya kan. Ikan tuh karena apa? Karena selembar ijazah fotokopi gitu kan belum ada, aslinya belum disita kemarin ya. Kalau sekarang konon sudah disita, ya kan berarti kan harusnya belum bisa naik dulu kemarin, kok tiba-tiba udah naik. Itu ada ketidaksesuaian. Perkara fitnah dan pencemaran baik itu kan ada kasus perkaranya ijazah palsunya dulu. Ijazah palsunya itu harus dibuktikan dulu keasliannya di level pengadilan. Nggak bisa hanya di level kepolisian atau hasil analisis dari lab 4 ya. Itu inkrah di level pengadilan, baru kemudian dari situ kalau itu tidak benar berarti kebalik, justru orang yang buat ijazah itu yang jadi tersangka atau yang menggunakan ijazah. Tapi kalau itu memang asli putusan pengadilan, ya nanti mungkin kuasa hukum bisa beda pendapat, gak apa-apa. Itu kemudian baru itu jalan fitnahnya di mana, pencemaran baiknya di mana. Memang itu yang kami laporkan, dan pada saat kami melapor kembali lagi, tentunya kami sudah memiliki keyakinan bahwa sudah ada tindak pidana karena Pak Jokowi kerugiannya sudah dirasakan. Beliau merasa namanya dicemarkan, sehingga inilah satu-satunya cara, karena kita sudah memberikan himbauan secara luas, tapi tidak juga diindahkan, sehingga ini satu-satunya cara untuk fitnah ini dihentikan dan nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan, dan juga nama baik rakyat Indonesia juga. Jangan sampai jejak digitalnya ini kan kalau didiamkan jejak digital tidak akan hilang, Mas. Terus seakan-akan memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, jadi Presiden Indonesia ijazahnya palsu. Itu yang mau kita hindarkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kami sudah yakini ini memenuhi unsur, namun kan ada sebuah proses hukum yang harus dijalani, ada hukum acaranya, dan kami hormati. Dan itulah kenapa dari awal itu, dari penyelidikan ada mungkin sekitar 2 bulan kalau tidak salah ya, ditanya dulu, dimintai dulu keterangannya, diundang juga semua pihak-pihak yang terkait memberikan klarifikasi, dan ternyata setelah diundang semuanya dan dilihat, oh ini layak untuk dinaikkan ke penyidikan karena sudah ditemukan adanya unsur pidana. Nah sekarang tinggal masalah dicari siapa tersangkanya, siapa pelakunya, dan kalau mengenai bukti-bukti ya sebenarnya dari pihak Polri sih sudah luar biasa sekali ya. Kami juga tidak menyangka di Bareskrim itu, Mas, ada puluhan saksi dan puluhan dokumen yang diperiksa, sampai UGM, sampai kartu di perpustakaan aja Pak Jokowi kalau tidak salah saya lihat itu ditemukan. Jadi luar biasa juga UGM sudah masih menyimpan itu semua, dan itu masih asli-asli semua, dan ya itu kan fakta ya, Mas. Itu tidak akan bisa dibantah. Nah jadi ya kalau untuk perkara yang lain, ada 3 lagi mungkin yang Mas sampaikan tadi, mungkin kami tidak bisa mengomentari lebih jauh, tapi saya yakin bahwa penyidik itu profesional dan akan jelas hitam putihnya seperti apa. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi menurut itu, dan sekarang gantian. Itu sudah clear, dan Pak Jokowi, ini hak Pak Jokowi lah sekarang yang harus dilindungi. Karena siapapun yang menuduh kan dia membuktikan. Apa iya semua orang yang dituduh palsu dia membuktikan sebaliknya? Dan ada juga tadi anggapan mengenai bahwa harus ada putusan pengadilan yang menyatakan itu asli. Nah itu kebalik-balik.
Justru di mana ada perkara pemalsuan, harus ada dulu putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu, baru orang dapat mengatakan itu palsu. Jadi semua dokumen itu yang diterbitkan secara resmi, contoh sertifikat rumah mas, balik lagi, biar gampang ini nalarnya pemirsa kan, sertifikat rumah mas harus dianggap asli hingga dibuktikan sebaliknya. Jadi bayangkan kalau mas mau menggunakan sertifikat mas ke bank untuk jaminan, kemudian bank mengatakan, mana putusan pengadilan yang bilang ini asli? Loh, ini sudah diterbitkan secara resmi kok, BPN. Kecuali ini sudah ada putusan pengadilan menyatakan ini palsu, baru Anda berhak menolak. Dan pasti kan bank akan verifikasi ke BPN. Asli nggak ini sertifikat nomor segini? Asli. Ini juga sama. Ketika digunakan, ditanya ke UGM penerbit, asli nggak ini ijazahnya? Asli. Sama kayak uang mas. Mas mengatakan uang palsu, mas gunakan untuk saya jual beli. Kemudian saya bilang, ini asli nggak? Mas bilang, ya silahkan tanya aja ke penerbitnya. Saya tanya ke Bank Indonesia, asli kok benar saya terbitkan? Ada orang bilang palsu. Ya mau gimana? Ini kan logika sederhana sebenarnya. Yang paling penting itu kita tidak mau ini menjadi contoh yang buruk, mas. Ini dapat berpotensi sekali untuk menjadi presiden yang sangat buruk. Kalau yang saya jelaskan tadi itu, semua orang dipaksa loh. Dipaksa seakan-akan dialah yang menjadi bolanya ada di dia. Dia yang memiliki kewajiban, padahal sudah jelas dia tidak memiliki kewajiban. Jadi ini bukan hanya sekedar ijazah dan bukan sekedar hanya Pak Jokowi, mas. Ini lebih besar dari itu. Ini mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum dan lebih dari Pak Jokowi juga. Jangan sampai ini bisa terjadi. Ya doa kami agar tidak ada orang lain juga yang dapat dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya. Dan tidak ada orang juga yang menuntut sesuatu hal yang bukan merupakan haknya juga. Ini negara hukum. Hukum Indonesia, hukum positif yang digunakan, bukan hukum rimba. Ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu membuat publik tuh bisa mengerti soal data bukan data pribadi. Karena data pribadi ada undang-undang sini 27 tahun 2004. Tapi di sini hak publik, termasuk misalnya ada riwayat termasuk memang ada yang dikecualikan, yaitu kesehatan dan pendidikan, itu di pasal 17. Betul. Tapi jangan lupa di pasal 18-nya di ayat 2 itu ada, kalau itu digunakan untuk kepentingan publik dan itu digunakan untuk seorang pejabat publik bisa. Mungkin persoalannya selalu akan dijawab, Pak Jokowi kan sudah bukan pejabat publik lagi sekarang, gitu kan. Itu kan kenapa nggak dulu? Dulu ketika ini gugatan ini dimasukkan, itu pertama kali ketika zaman Bambang Tri, zaman Gus Nur, itu Pak Jokowi masih presiden. Jadi sah-sah saja. Kalau sekarang ada ya beliau pernah menggunakan itu. Sekarang UGM juga dikejar juga. Kami juga mengejar dengan KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik, dan kita melaporkan juga kepada Komisi Informasi Pusat ya, atau yang Komisi Publik. Termasuk juga misalnya KPU di Solo. Pengakuan menarik dari KPU di Solo, ternyata mengatakan data-data yang sekarang ada di KPU itu nggak ada. Sudah, kan aneh data-datanya kok nggak ada dan tidak diverifikasi. Kalau tadi dikatakan, orang itu harus dipaksa-paksa, enggak mas. Karena yang kita akan lakukan nanti kalau misalnya kami diminta untuk maksa, nanti KIP lah yang akan memaksa. Kita sudah ajukan juga ke KIP supaya nanti muncul statement atau putusan dari Komisi Informasi Pusat itu bisa dibuka karena jelas betul ini harus bisa dibuka. Nah, soal yang kemudian ada tuduhan pasar pramuka, itu sebenarnya adalah satu statement yang muncul pertama kali oleh orang PDIP ya, Pak Bitor Suryadi. Kami tadinya tidak pernah menyangka atau menyangkal ya bahwa ijazah itu diterbitkan di mana, nggak ngerti cetak. Mungkin UGM juga tidak salah. Kenapa? Mungkin saja UGM pernah mencetak. Tapi kan dulu sempat ada narasi, itu hilang profesor siapa dari UGM yang itu kenal dekat juga dengan Pak Jokowi bilang. Mungkin pernah ada skenario yang dikatakan kalau hilang dicetak lagi salah tetapan. Meskipun beliau itu lulus, katakanlah begitu. Ada teman-temannya. Jadi ini tidak menggugurkan kesaksian teman-temannya. Yang pasar pramuka ini memang menarik. Dan itu terus kita dekati sampai ada seseorang yang profesor yang kemudian ditengarai ya atau patut diduga ikut menjadi masuk di pusaran ini karena tiba-tiba dia tadinya dari seorang, maaf ini di pengakuan dia, dari seorang OB atau seorang tukang sapu, tiba-tiba meningkat pesat akhirnya menjadi wakil menteri. Ya gitu, bahkan tadinya punya kios 3 di situ, kemudian kiosnya dijual dan dia pun pernah ngancam saya supaya menghentikan ini, kalau enggak keluarga saya enggak aman. Itu Profesor P inisialnya. Tuh. Dan sekarang menariknya dia nuntut saya malah. Undang-undang KIP itu mengecualikan data pribadi, jadi itu jelas. Jadi nanti masyarakat mungkin bisa buka sendiri aja daripada kita berdebat bolak-balik, kan bisa dibuka sendiri undang-undangnya. Jadi itu jelas dikecualikan. Dan tadi memang benar, karena memang Mas Roy juga katanya ikut menyusunnya. Kan ada komisi informasi tadi, Komisi Informasi Pusat tadi. Harusnya kan itu adalah mekanisme yang dijalankan dari dulu. Kenapa tidak
dari dulu ke situ, belum melalui komisi informasi, tapi sudah menuding bahwa itu palsu. Itu yang kami sayangkan sebenarnya. Oke. Nah, kemudian pasar pramuka juga sedikit saja saya harus komentari tadi. Boleh. Ya, pasar pramuka tadi menurut saya itu sangat tuduhan yang sangat liar dan tidak berdasar ya. Sudah jelas bahwa yang disebut-sebutkan juga tadi oleh orang yang tadi Mas Roy sebutkan juga, itu memang sudah dibantah juga oleh orang yang bersangkutan, itu tidak benar dan sebagainya. Dan saya juga mendengar juga bahwa ada Prof. Paiman ya, saya sebutkan karena saya lihat dari media, nggak apa-apa, sudah melaporkan juga beberapa pihak. Jadi memang berpotensi untuk merugikan banyak sekali pihak. Jadi ya kami sih mohon juga ketika kalau ada fakta-fakta atau kalau ada ya bisa dikatakan gosip-gosip atau dalil-dalil yang belum bisa dibuktikan, ya mohon jangan disebarluaskan karena berpotensi juga merugikan banyak orang dan ada konsekuensi hukumnya. Jadi jangan sampai ada konsekuensi hukum lebih lanjut lagi daripada permasalahan ini. Ya mudah-mudahan sih ini memang pembelajaran bagi semua pihak, Mas. Pembelajarannya itu jangan sampai kita mau mencoba menuduh orang tanpa bukti yang jelas, satu. Yang kedua juga jangan sampai kembali lagi, tadi kan tanpa bukti yang jelas orang sudah nuduh. Nah ini juga semua orang harus aware lah akan hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai kita meminta sesuatu yang bukan hak kita dan memaksakan orang untuk melakukan sesuatu bukan kewajiban dia. Dan Pak Jokowi ini, karena bayangkan bertahun-tahun kalau Mas Dewi itu kan belum tentu kuat juga kan. Pak Jokowi ya selama ini kuat, tapi di akhir ini sudah bukan purna tugas, kok masih diteruskan dan sudah merugikan nama baik beliau dan keluarganya. Sehingga itulah melakukan laporan polisi. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi korban seperti Pak Jokowi. Masyarakat juga kita bisa makin guyup, tidak ada tuduhan-tuduhan tidak berdasar, dan hukum di Indonesia itu ditegakkan. Hukum Indonesia ya, bukan hukum rimba. Roy Suryo. Kelihatan ya celingu, cengengesan ya kan. Sampai salah sebut. Kok yang tadinya mau nyebut kok bisa-bisanya jadi penyidikan kesebut kok bisa langsung jadi apa tadi namanya, kok bisa naik jadi tersangka. Sampai salah sebut Roy Suryo, Roy Panci ini ya. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Pokoknya tahun ini Man of the Year itu jatuh pada Roy Panci. Roy Panci laku keras di TV ya, di televisi, di media sosial itu isinya Roy Suryo semua. Saya Barjeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.